Puji Tuhan, kita bisa bertemu lagi pada hari ini untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita awali pertemuan ini dengan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami puji dan kami muliakan, puji dan syukur senantiasa kami naikkan kehadirat-Mu. Karena Tuhan kami adalah Allah yang baik, yang senantiasa menyertai dan memberkati kami dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami bersama-sama akan merenungkan firman-Mu, berbicaralah. Dan biarlah firman-Mu ini boleh menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-20 berbunyi demikian. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kepada jemaat di kota Filipi, Rasul Paulus mengingatkan bahwa secara rohani kita adalah warga negara surga. Mari kita renungkan pengertian warga negara surga ini. Yang pertama saya akan mengajak Bapak Ibu untuk berbicara tentang falsafah Jawa, atau lebih spesifiknya ajaran dalam kehidupan Jawa yang kelihatan sederhana tetapi mengandung makna yang dalam, yaitu wong urip iku mong mampir ngombe, atau terjemahan ke dalam bahasa Indonesianya, orang hidup itu hanya numpang minum. Sebentar, sekilas, sejenak, tidak lama. Dalam budaya Jawa, kehidupan manusia dimulai sejak seorang bayi bertumbuh dalam kandungan ibunya. Ketika bayi itu lahir, maka dimulailah yang namanya kehidupan. Sebuah kehidupan yang sebenarnya akan dirasakan dan dimulai setelah bayi itu ada di dunia. Ketika seseorang meninggal, rohnya itu akan terpisah dari tubuh, maka dimulailah sebuah kehidupan yang lain, dan sebagian orang menganggap bahwa kehidupan ini adalah sebuah misteri, yaitu kehidupan di alam yang baka. 3 kehidupan ini biasanya dimanifestasikan sebagai alam purwa, madya, dan wasana. Jadi dalam budaya ini ada alam purwa, yaitu ketika kita masih dalam kandungan seorang ibu. Kemudian alam madya, yaitu kehidupan yang sedang kita jalani. Dan yang ketiga adalah alam wasana, yaitu alam baka. Alam madya itu yang sedang kita jalani ini, kehidupan sehari-hari kita ini bersifat sementara. Hanya seperti orang yang mampir minum saja. Paling juga setengah jam, 1 jam, tidak lebih daripada itu. Sebentar sekali. Mau tidak mau, suka tidak suka, semua orang akan masuk ke alam baka. Alam yang penuh misteri, tetapi merupakan alam yang kekal. Karena kita akan tinggal di alam baka untuk selama-lamanya. Dapat kita simpulkan bahwa pesan dalam ajaran ini adalah sebagai berikut. Nikmatilah alam madya itu dengan sebaik mungkin, sebijaksana mungkin, dan jangan lupa mempersiapkan diri untuk memasuki alam wasana atau alam baka. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Kristus, kita melihat seperti ini, hidup itu sebenarnya seperti sebuah perjalanan.
Dalam bagian ini saya mengajak saudara untuk berandai-andai. Andai kata saudara adalah orang Jawa atau suku Jawa, yang lahir di Jawa, besar di Jawa, dan pasti mencintai Jawa, Pulau Jawa. Pada suatu saat saudara punya kesempatan untuk berjalan-jalan ke Sumatera, ke Minangkabau atau Sumatera Barat. Begitu saudara mendarat di Bandar Udara Minangkabau, saya yakin saudara tidak akan duduk diam. Atau saudara tidak akan langsung masuk ke hotel dan tidur panjang. Atau bahkan masuk ke hotel dan duduk melamun. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Pasti saudara akan berusaha untuk menikmati panorama Kota Padang yang indah. Sekarang saudara sudah tiba di bandara, saudara mulai jalan-jalan, saudara mulai menikmati apa yang ada di Kota Padang, menikmati panoramanya. Dan ketika saudara melihat Danau Singkara, saudara terpesona. Wow, bagus sekali danaunya. Saudara jalan-jalan lagi, saudara menemui Jam Gadang di Kota Bukit Tinggi. Saudara juga melihat sebuah bangunan yang indah. Lalu saudara berjalan lagi dan saudara menuju ke Lembah Arau. Suatu pemandangan alam yang luar biasa. Tebing yang begitu indah, rata, dan sangat indah dinikmati. Tapi saya yakin, seindah apapun Kota Padang, sebagai orang Jawa, saudara tidak akan mungkin melupakan Rawapening, Candi Borobudur, Grojogan Sewu, Pantai Karangbolong, dan lain-lain. Kenapa? Karena itu merupakan kebanggaan bagi orang Jawa. Itu yang ada di tanah airnya. Maaf, ada di daerahnya. Dan satu hal yang penting. Walaupun saudara terpesona melihat Danau Singkara, melihat Jam Gadang, tetapi saudara pasti tidak akan lupa untuk pulang. Karena saudara orang Jawa pasti akan pulang ke Jawa. Saya tertarik dengan kehidupan orang Jawa. Sejak saya melayani di Cikarang ini, beberapa kali ada saudara kita yang sudah dipanggil duluan ke rumah Bapak. Dan hampir semuanya tidak ada yang dimakamkan di Cikarang. Dibawa ke Jawa, dimakamkan di Jawa. Begitu cintanya akan tanah air. Begitu cintanya akan tempat kelahiran. Jadi, apapun daya tarik yang ditawarkan oleh dunia ini, sebagai warga negara surga, kita jangan lupa bahwa kita adalah warga negara surga. Sama seperti orang Jawa. Meskipun mereka menjadi para perantau, sebagian besar orang Jawa itu adalah perantau, tapi mereka tidak pernah melupakan kota kelahiran mereka, yaitu kota Jawa. Sebagai warga negara surga, kita juga harus ingat bahwa suatu saat nanti kita akan kembali ke negara kita, di tempat kita berwarga negara, yaitu kembali ke surga. Ada ilustrasi tentang penumpang taksi. Jadi ini saya dapat cerita dari sopir taksi dengan pengalamannya membawa penumpang yang dengan berbagai macam gaya dan cara. Dia bercerita ada seorang penumpang pertama. Begitu penumpang ini naik ke taksi, dia langsung memperhatikan argometer yang terus berjalan, 1000, 2000, 3000 dan seterusnya.
Selama perjalanan itu dia hanya memandang argometer yang terus berputar. Ketika turun, dia membayar sejumlah uang. Dalam kesempatan yang lain, sopir taksi ini membawa penumpang yang berbeda. Dia perhatikan dari kaca spion penumpang duduk di belakang itu. Begitu dia naik ke taksi, dia mengeluarkan kameranya, dia duduk dengan santai, lalu dia melihat pemandangan kiri kanan, menikmati keindahan kota. Kadang-kadang dia pakai kameranya, dia jeprek, crek, ambil foto-foto yang indah yang dia nikmati selama dalam perjalanan. Ketika turun, penumpang ini membayar sejumlah uang. Bapak Ibu perhatikan, kelihatannya sederhana, tapi ada perbedaan yang mencolok antara dua penumpang ini. Penumpang yang pertama membayar dengan jumlah yang sama, tapi tidak menikmati sama sekali. Dia hanya terfokus pada argometer yang terus bergerak. Padahal apapun yang dia lakukan, argometer itu tetap bergerak. Sedangkan orang yang kedua, dia nikmati perjalanan itu dengan begitu santai. Dia ambil foto, dia buat kenangan, dan sebagainya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada orang yang berkata bahwa hidup ini sukar. Betul, memang hidup ini sukar dan berat. Tetapi jangan sampai di dalam kehidupan yang sukar ini kita hanya fokus pada kesukarannya. Kita hanya fokus pada permasalahannya. Sehingga kita tidak bisa menikmati hidup yang sebenarnya. Meskipun hidup ini sukar, sebaiknya kita menikmati, kita jalani. Kita mengisinya dengan hal-hal yang positif. Ketika kita mengisinya dengan hal yang positif, maka kita bisa menikmati makna hidup yang sebenarnya. Jadi dari ilustrasi tadi, jadilah saudara penumpang taksi yang kedua. Yaitu penumpang taksi yang menikmati perjalanan dengan santai. Hidup itu adalah kesempatan. Manfaatkanlah dengan baik. Nikmatilah dengan baik. Buatlah sesuatu yang baik. Supaya kehidupan kita boleh dikenang. Dan ada makna yang bisa kita lakukan. Yang ketiga, yang terakhir. Sebagai warga negara kerajaan surga, ketika kita datang ke dunia, berarti kita itu adalah duta-duta kerajaan surga. Sebagai duta-duta kerajaan surga, apa yang saudara akan lakukan di dunia ini? Misalnya, ada orang yang bertanya kepada Mas Danu, orang Jawa, "Mas, Candi Borobudur itu gimana?" Pasti Mas Danu akan menceritakan begitu indahnya Candi Borobudur. Ditanya lagi, objek wisata yang lain, saudara akan jelaskan dengan begitu rupa. Saudara bangga terhadap tanah kelahiran. Nah, begitu juga sebagai duta-duta kerajaan surga, kita perlu menjawab banyak hal yang ditanyakan oleh dunia ini perihal kerajaan surga. Misalnya, siapakah Allah yang Anda sembah? Kita pasti akan menjelaskan kepada orang yang bertanya itu, Allah yang kami sembah adalah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah mempersembahkan dirinya untuk menebus dosa-dosa kami. Sehingga kami layak menjadi orang yang sudah ditebus. Ada orang yang bertanya lagi perihal kerajaan surga. Mengapa Anda jadi orang Kristen? Saudara akan menjawab dengan tegas, karena saya punya keyakinan hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Nah, dengan demikian
kehadiran saudara sebagai duta-duta kerajaan surga itu akan bermanfaat. Dunia yang tidak mengerti tentang apa kerajaan surga itu, apa yang terjadi, bagaimana kehidupan orang Kristen, bagaimana kerajaan surga dan sebagainya. Sebagai duta-duta kerajaan surga, saudara bisa menjelaskan kepada mereka. Yang selanjutnya, sebagai duta kerajaan surga, saudara perlu menunjukkan jati diri saudara. Jati diri yang berbeda. Jati diri yang mempunyai ciri khas warga kerajaan surga. Yaitu kehidupan yang baik, kehidupan yang suci, kehidupan yang penuh kasih, dan sebagainya. Sehingga selama dalam perjalanan saudara di dalam dunia ini, saudara menjadi manfaat yang sangat besar. Memperkenalkan kepada dunia siapakah itu Tuhan. Menunjukkan kesaksian yang baik kepada dunia tentang diri saudara sebagai duta-duta kerajaan surga. Kehidupan saudara akan memperkenalkan kerajaan surga. Karena saudara adalah warga kerajaan surga. Tuhan memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Sejenak kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu bahwa kami adalah warga kerajaan surga. Kami sedang dalam perjalanan. Perjalanan yang penuh dengan makna sebagai duta-duta kerajaan Allah yang perlu memperkenalkan kerajaan surga ini kepada dunia. Pakai kami Tuhan untuk menjadi duta-duta yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara semua.